Tema video kali ini kita akan belajar sedikit, ini videonya tentang edukasi ya. Nah, jadi ini kita akan belajar sedikit tentang aksara karo gitu ya. Aksara karo ini pun merupakan kayak apa ya Pak ya, kayak sejarah juga ya Pak ya. Iya. Bisa punah ke depannya Pak ya kalau nggak dilestarikan juga ya Pak ya. Nah, oke, jadi ini walaupun nggak singkat, kebetulan ini pun Bapak Yamin pun mungkin nggak bisa terlalu lama ya untuk apa, tapi minimal ini ada sedikit pencerahan ke kita lah tentang bagaimana itu aksara karo ya. Jadi oke, Pak Yamin Sinulinga, ini kita mau mulai gimana Pak? Apakah aksara karo ini ada kayak bahasa Indonesia yang A, B, C, D Pak? Iya, ada. Oh, ada A, B, C, D-nya juga ya? Kalau apa bahasa karo indung surat, dikatakan indung surat. Ha, ka, ba, pa, na, wa, ga, ja, da, ra, ma, ta, sa, ya, nga, la, i, u, ca, ba, da, a. Jadi arti dari yang Bapak sebutkan tadi itu berarti ada digabung-gabungkan lagi ya? Iya. Lalu sesudah indung surat, maka ada anaknya. Anaknya lagi? Anaknya 7. Itu tanda anaknya itu titik-titik gitu? Iya, umpamanya, kalau umpamanya kita bikinlah umpamanya, indung surat. Coba kameranya agak ke sini, agak tunduk arahkan ke kertas. Umpamanya tunduk kameranya. Kita tulis dulu indung surat. Ha, ka, ba, pa, na, wa, ga, ja, da, ra, ma, ta, sa, ya, nga, la, i, u, ca, ba, itulah indung a. Jadi kita menerima indung surat, umpamanya kita mau menulis umpamanya aku. Iya. Aku, umpamanya kita tulis a. Ka. Ditaruh anaknya sekurun. Dia tandanya kali. Di sini tempatnya. Lalu dipantik. Artinya pantik itu pemantik. Jadi aku. Ka, kalau ditaruh anaknya sekurun atau u, menjadi ku. Jadi aku. Gitu ya. Agak pusing juga ya bagi saya pemirsa ya. Ini oke, saya tunjukin dulu sebentar. Nah, inilah dia aksara apanya ya, aksara karonya pemirsa ya. Nah, ini dia. Nah, ini kira-kira seperti ini ya pemirsa ya. Coba matiin dulu lightingnya biar nggak silau. Kelihatan? Kira-kira kelihatan? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan ya. Nah, oke. Berarti aksara ini apa? Ini tadi apa Pak? Ini A. H. H itu kalau di bahasa Indonesianya berarti H kayak H biasa gitu. Iya. Kalau bahasa karo, aksara karo itu macam mana kita bilang gitu ditulis. Kalau bahasa Latin kan A, B. Iya. Kalau B, kalau bahasa karo sudah 2 huruf. 2 huruf. Iya. Karena anak huruf ini, kalau di sini taruh anaknya umpamanya H punya gini. Kalau di sini anaknya gini menjadi Ho. Nah, ini namanya anaknya itu ketolongan. Nah, kalau di sini bikin umpamanya ia garis satu dia, di garis satu dia, menjadi hang. Kalau di sini punya ditaruh juga anaknya H gini induknya, di garis di situ anaknya kebinsaran menjadi hang. Umpamanya contohnya ini, umpamanya contoh,
Desa Budaya Lingga gitu. Oke, tulisannya gimana itu? Ini Desa Budaya Lingga, tulisannya begini ya. Iya. Pak, ini kan tulisan aksara Karo. Iya. Jadi ini semua orang kalau kita tunjukin ini tahu nggak Pak? Enggak. Tapi ada juga yang tahu, kalau orang tua kebanyakan tahu, masih Berarti tahu. untuk kalangan umur yang udah lebih tua ya. Iya. Aksara Karo ini sayang kali ya kalau misalkan total hilang ya. Jadi menurut Bapak Yamin Sinulinga pun tadi ada saya tanya, seandainya tulisan ini saya tunjukin ke warga Karo, ada yang semua pada tahu nggak? Jadi Bapak Yamin Sinulinga menjawab nggak semua yang tahu. Jadi ada umur yang tertentu yang bisa membaca aksara ini gitu ya. Jadi coba kita bayangilah 10 tahun ke depan itu bagaimana ya tentang aksara ini mungkin bisa hilang. Jadi saya rasa sangat sayang sekali gitu ya. Jadi ini sudah seharusnya dilestarikan gitu loh. Pak, berarti dari yang Bapak susut ini, inilah semua kata-katanya kalau kayak di bahasa Indonesia itu A, B, sampai Z gitu ya Pak? Iya. Tapi masih ada anaknya. Dan ada pemantik. Umpamanya 2 huruf dia. Umpamanya ini ma, ini ta, ini berarti mata. Tapi kalau dipantik di garis gini, sini ganti, ini menjadi mat. Jadi apa? Mat. Mat. Ini kan, ini ma, ini ta. Tapi kalau dipantik, dia menjadi mat. Gitu pula ya. Iya. Jadi pada zaman dulu waktu Bapak masih muda lah kita bilang, berarti Bapak ada menjalani pendidikan ini gitu? Iya, dari orang tua. Oh, di sekolah nggak ada ya? Ya, di sekolah pun ada, tapi beda yang di sekolah. Pelajaran sekolah kalau aslinya gini, kalau ini namanya ini, kalau surat yang ini namanya surat pustaka. Kalau bisa dibaca, tapi kalau di pelajaran sekolah nggak bisa membaca pustaka. Tapi sekarang juga udah pula diubah-ubah. Nah, kan itu banyak nama-nama jalan di Tanah Karo ini yang dibikin salah. Maksud Bapak itu salahnya salah penyebutan? Iya, salah tempat anaknya ini. Oh, apa masih ada Pak nama jalan itu di bawahnya dikasih aksara Karo? Iya, ada. Di contohnya di jalan apa? Di gang-gang itu masih ada itu. Di gang ya? Iya. Di jalan protokol nggak ada lagi ya? Itu nggak ada ya. Seharusnya harus ada mencerminkan daerah itu ya? Iya. Jadi di atasnya nama bahasa Indonesia, di bawahnya atau gimana ya? Iya. Tulisan kayak begini, ini sejak tahun berapa Pak mulai nggak populer? Ini populernya ini sudah belajar orang apa? Belajar orang Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Karena kalau dulu ada surat perjanjian pun punya di antara kawan, tak ada masalah, tak apa perdamaian, dibikin surat gini. Sama juga sama sekarang. Ataupun perjanjian jual beli tanah dulu. Iya, jual beli tanah ya. Pakai surat Bataknya itu Batak Karo. Berarti hanya sedikit ini, cuman nanti ditambah lagi anak-anaknya menjadi kata-katanya lain lagi ya Pak ya? Lain, iya. Pak, kalau nama saya gimana nulis ya Pak? Nama saya kan Amin Wijaya Pak. Coba tulis namanya dulu. Iya, oke. Nah, ini Pak. Nah, yuk kamera coba ya. Coba lampunya matiin dulu biar nggak silo. Kira-kira kelihatan nggak ini? Kelihatan. Hah? Coba kita lihat dulu. Nah, itu adalah itu. Iya, tapi nggak jelas. Ya, nggak apa-apa. Nah, pemirsa ini sekilas ya. Nah, ini nama saya kan Amin Wijaya ya. Ini tulisan bahasa Indonesia ya. Nah, ini diterjemahkan ke aksara Karo oleh Bapak Yamin Sinulinga. Nah, ini nama saya ini. Kalau kita sama sekali nggak mengetahui ya pemirsa. Nah, ini nama saya yang dalam aksara Karo, ini bahasa Indonesianya. Oke.
Jadi Pak, tahun berapa? Tahun 60-an, 70-an masih ada ini Pak berarti? Iya ada. Masih ada ya? Masih ada ya. Bahkan dulu mungkin rapor-rapor sekolah tulisannya begini. Iya, karena sekolah-sekolah dulu, kalau sekolah-sekolah dulu kan belajar sendiri. Nah, pokoknya ada buat kita kayak tulis banyak apa itu tulisannya gini kalau untuk persensian. Terus ini kan untuk apa ya, huruf ya Pak? Iya. Kalau angkanya gimana? Kalau angka 1, 2, 3-nya gitu. kalau aslinya kalau angkana kalau angka ada, pokoknya bilang satu. Pokoknya 3.000 umpamanya. Nah, 3.000 gimana ditulis dia 3.000 gitu. Oh. Nah. Oh gitu. Berarti dia kalau 3.000, kalau dalam bahasa Indonesia kita tulis 3.000. Berarti dia bukan 3000 bukan ya? Enggak ada ya. Oh gitu. Berarti nggak ada angka dia ya? Ya enggak ada. Memang dulu baru-baru ini udah juga dibikin ada angka, tapi sebenarnya aslinya enggak ada. Kita udah mendapat pengetahuan sedikit lah tentang aksara Karo ini. Jadi terus terang saya pun bingung ini untuk membacanya bagaimana ya. Dan ini saya rasa perlu dilestarikan tulisan ini. Jadi pun kalau misalkan tulisan ini ada dilampirkan ya di setiap entah nama jalan ataupun di toko-toko itu ya, pokoknya di toko-toko lah di perkotaan masih di Kabupaten Karo itu, saya rasa ini menambah nilai plus gitu ya Pak ya, dilihat orang itu. Jadi dilihat oleh orang yang dari luar daerah Tanah Karo ini, mereka itu pastinya bisa berpikir juga ya, waduh berarti untuk warga di Kabupaten Karo ini sangat menjunjung tinggi budayanya gitu ya. Jadi sampai tulisannya aja pun nggak dilupakan gitu. Nah, satu contoh saya kasih contoh ya dikit ya. Di kawasan Malioboro di Jogja itu Pak. Nah di situ dia selalu di atasnya bahasa Indonesia, di bawahnya tulisan Jawa loh Pak. Gitu. Nah jadi kita harusnya di Kabupaten Karo pun demikian ya. Jadi saya rasa otomatis sektor pariwisatanya bisa terdongkrak, karena turis-turis itu kalau datang dia ngelihat ini dia pasti tanya ini apa ini. Kan turis itu dia mau tahu. Oh nanti kita jelasin. Oh ini aksara Karo. Oh, dia pasti berpikir berarti masyarakat di Tanah Karo ini sangat melestarikan budayanya gitu. Nanti pulang dia ke negaranya, dia cerita sama kawan-kawannya, tertarik kawannya datang lagi kan, terakhir kan bisa jadi devisa juga buat apa kabupaten ini gitu ya Pak ya. Pemirsa ya, semoga harapan kita ya ke depannya dari keseluruhan lah pariwisata kita, terutama yang di Tanah Karo ini bisa tetap menjadi budaya yang terpopuler gitulah ya untuk di daerah Sumatera Utara ini ya. Sebab kalau Tanah Karo ini saya pribadi pun sangat menyukainya ya, berhubung di sini udaranya pun sangat enak, bersih, dingin gitu ya di dataran tinggi Karo ini. Terus di sini ya bukan hanya udaranya aja yang sejuk, di Tanah Karo ini banyak penghasil buah-buahan dan sayur-sayuran dengan kualitas yang bagus loh. Mau desa budaya Lingga ataupun desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Karo ini, semoga kedepannya bisa menerapkan hal demikian. Jadi semoga pariwisata kita di Kabupaten Karo ini bisa semakin maju ke depannya. Oke, kalau begitu ya pemirsa, walaupun singkat, minimal kita udah mengerti sedikit tentang aksara Karo ini. Jadi semoga video ini bermanfaat ya.